Oke, kawan-kawan. Kali ini kita share bagaimana sih supaya kawan-kawan itu beternak itu tidak perlu rugi dulu gitu loh. Atau kalaupun rugi itu tidak terlalu besar. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan peternak dimanapun berada, semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat dan ternaknya berkembang. Kawan-kawan, pertama saya mohon maaf nih kawan-kawan, setelah berapa minggu saya tidak upload video. Itu karena ada kesibukan lain nih kawan-kawan ya, jadi tidak sempat untuk buat video. Maka hari ini saya mau sempatkan, rencana mau bikin beberapa video. Ini menuntaskan nih paket lengkap beternak ayam kampung kita. Oke kawan-kawan, kita cari posisi dulu. Nah, kita ngobrol nih, sharing sambil menikmati pemandangan ayam merawang kita nih yang sudah gede-gede. Ini udah 3 bulan nih umurnya kan. Kecuali yang jantan ini udah sekitar 5-6 bulan lah, karena dia kita beli terpisah. Kalau ini kan kita beli telur tetasnya. Kawan-kawan kan sudah kita update nih sebelumnya. Oke kawan-kawan, kali ini saya mau sharing nih ke kawan-kawan semua. Yang pertama, kita dalam beternak atau berbisnis ini minimal ada 2 aspek. Aspek teknisnya sama aspek non teknis. Kita harus perhatikan 2 aspek ini kawan-kawan, supaya kita bisa berhasil dalam usaha, khususnya usaha beternak ayam kampung. Ya. Sini sayang. Wah. Oke kawan-kawan, untuk aspek teknisnya itu kita sudah bahas, kalau tidak salah udah 11 episode. Itu mulai dari kandang, mulai dari pakan, mulai dari pengobatan ayam yang sakit, mulai dari siklus beternak ayam kampung, dan lain sebagainya kita sudah share nih ke kawan-kawan semua. Nah, untuk beberapa episode penutup ini mungkin ada 3 atau 4 episode nih sebelum kita tutup paket lengkap beternak ayam kampungnya. Itu kita akan masuk ke aspek non teknis. Nah, kita untuk episode-episode terakhir kita akan masuk ke aspek non teknis. Dan kali ini video kita akan berbicara terkait meminimalisir kerugian dalam beternak ayam kampung di awal memulai beternak. Oke kawan-kawan, saya share ini supaya kawan-kawan tidak mengulangi apa yang saya alami. Jadi dulu kawan-kawan saya langsung gas lah istilahnya, itu langsung ternak lumayan banyak ya, mungkin 200 lah, walaupun di ini ya ada siklusnya lah, tapi udah langsung lumayan banyak gitu loh. Dengan cara beternaknya itu belum seperti sekarang, masih meraba-raba, alhasil ya tidak dapat keuntungan, malah kita mengalami kerugian. Dan hal itu wajar sih, dalam usaha itu ya ada istilahnya kita sekolah dulu lah ya, anggaplah bayar uang sekolah. Namun saya share ke kawan-kawan nih semua, supaya kawan-kawan tidak terlalu banyak nih bayar uang sekolahnya. Itu istilahnya di sini ya, di keluarga saya itu ada namanya istilahnya bayar uang sekolah lah. Ada kerugian itu dianggap ya, anggaplah sekolah lah gitu. Nah, saya share ini supaya kawan-kawan tidak perlu mengalami itu. Walaupun nanti kalau kawan-kawan temui itu ya sudah resiko, dan itu sudah pelajaran yang berharga buat kita semua. Oke, yang pertama, saya dulu langsung gas
ternyata metode pakan ganti-ganti terus. Sebelum kita dapat pakan yang saya share itu, rumusnya itu saya kasih pakan ya asal campur lah ya, walaupun dari beberapa sumber ya, apalagi dari internet, dari YouTube saya temukan ya, saya coba-coba, hasilnya ya tidak sesuai harapan. Sampailah saya menemukan adukan pakan itu yang lumayan lah hasilnya, ada keuntungannya walaupun belum terlalu maksimal karena ada beberapa inovasi kandang kita yang belum kita lakukan. Nanti di next video kita akan bikin inovasi-inovasi yang harus kita lakukan sesuai dengan keadaan kandang kita, iklim di tempat kita, cuaca di tempat kita. Oke kawan-kawan, kali ini kita share bagaimana sih supaya kawan-kawan itu beternak itu tidak perlu rugi dulu gitu loh, atau kalaupun rugi itu tidak terlalu besar. Yang pertama, ini memang butuh kesabaran, butuh waktu, siap untuk tidak dapat penghasilan dari ayam. Nah ini harus kawan-kawan lalui. Caranya bagaimana? Kawan-kawan siapkan dulu kandang untuk kapasitas 10 atau 20 ekor ayam. Kalau masalah kandang kan kita sudah bahas ya, kawan-kawan tidak perlu bikin kandang besar dulu. Nah, beli DOC 10 ekor atau maksimal kawan-kawan beli 20 ekor. Kawan-kawan kasih pakan dengan metode yang sudah saya share. Kalau tidak salah ada di episode 4 dan episode 5 itu terkait adukan pakan, rumus pakan. Kawan-kawan kasih itu, kawan-kawan catat, kawan-kawan bukukan berapa pengeluaran, berapa lama. Nanti setelah bisa panen, setelah ayamnya dijual, baru kawan-kawan hitung apakah dapat untung atau tidak. Lalu lakukan evaluasi. Misal untung, berapa untung standar untuk beternak ayam kampung bang? Standarnya itu berkisar antara 400 sampai 700 ribu per 100 ekor ayam. Artinya kalau kita cuma pelihara 10 ekor, kita bisa dapat untung sekitar 50 ribu. Nah, kalau gagal, kalau tidak mendapat keuntungan, atau ayam banyak yang mati, atau cuma balik modal. Kalau balik modal untuk pertama itu sudah lumayan bagus ya. Yang jadi masalah itu kalau rugi, ayam mati, nah, ayam kena penyakit, ayam kerdil. Nah, itu yang jadi masalah. Maka lakukan evaluasi. Lalu beli lagi 10 atau 20 ekor DOC, pelihara lagi. Kawan-kawan mau ganti caranya dari cara yang pertama boleh, atau mematangkan cara yang pertama juga boleh. Karena gini kawan-kawan, saya sudah share nih kandang, saya sudah share nih pakan, saya sudah share cara kasih vitamin, cara pengobatan. Nah, itulah lain tangan, lain pengaplikasiannya kawan-kawan. Makanya kawan-kawan boleh matangkan dulu hal itu, atau mau cara lain boleh, sampai kawan-kawan mendapat keuntungan dari 10 ekor ayam itu sekitar 50 ribu. Setelah itu silahkan gas. Kalau seandainya belum dapat keuntungan segitu, itu tidak usah. Saya sudah mengalami itu dan butuh recovery yang lumayan lah, dan juga duit yang dibakar juga lumayan. Modal yang istilahnya hangus ya lumayan lah. Saya tidak perlu share lah ke kawan-kawan semua. Nah, setelah kawan-kawan berhasil membesarkan 10 ekor ayam, anak ayam sampai panen, setelah dijual ternyata
untung. Nah, itu baru boleh ditambah populasinya. Jangan sampai langsung beli satu kotak 100 ekor itu langsung digas, kawan-kawan. Kawan-kawan tahu sendiri kan, modal untuk pembesaran sampai panen untuk satu box DOC itu kan lumayan. Kalau seandainya gagal, kawan-kawan siap atau tidak? Nah, makanya sekolah dulu. Sekolah dalam artian latihan dulu 10 sampai 20 ekor DOC. Jangan langsung gas lah. Saya sudah mengalami itu dan saya tidak mendapatkan ilmu itu. Walaupun mendapatkan ilmu itu saya tapi ada unsur nafsunya di sana, kawan-kawan. Karena kita ya manusiawi ya. Kita mikir, coba 3 bulan kita pelihara 10 ekor DOC cuma untung 50.000. Ya gimana mau kaya kan gitu ya, nafsunya itu kayak gitu ya. Tapi kita jangan anggap itu untuk cari penghasilan dulu, tapi itu untuk kuliah dulu, untuk sekolah dulu, untuk belajar dulu. Ketika sudah paten, makanya kawan-kawan silahkan, setelah berhasil silahkan untuk ditambah populasinya, baru pelihara induk supaya kita membeli DOC-nya tidak terlalu mahal. Beli mesin tetas, nah silahkan. Nah oke, kawan-kawan, mungkin itu ya sedikit sharing terkait mindset kita sebagai peternak tuh harus seperti itu. Nggak cuma peternak sih, dari bisnis usaha apapun itu harus dilakukan. Jangan langsung boom, langsung 2 kotak 200 ekor 300 ekor udah hancur kita. Karena kita tak tahu, kawan-kawan, gimana mendapatkan pakan. Kalau masih DOC ya makannya sedikit, kawan-kawan. Tapi kalau udah umur sebulan ke atas itu udah ngap-ngapan itu kalau kita tidak kuat modal kita. Tapi tak masalah, kawan-kawan. Namanya juga belajar, kawan-kawan yang sudah melewati itu, saya ucapkan selamat. Kawan-kawan yang masih terjebak dalam hal itu, kalau bisa mundur dulu teratur, restart lagi dari awal. Patenkan dulu pembesaran, setelah itu baru gas. Oke lah, kawan-kawan ya. Mungkin itu aspek non teknis, masalah psikologi kita. Jangan ikuti hawa nafsu, intinya itu aja. Jangan berharap untuk kaya dulu ya, namanya juga awal lah gitu. Kalau mau cepat kaya ya kayaknya bukan dari ternak ayam ini ya, karena bayangin aja dari 100 ekor itu range keuntungannya itu pun kalau sudah ini ya, kalau sudah mahir itu 400 sampai 700. Kalau ada yang bisa dapat 700.000 per 100 ekor itu udah paten kali itu. Mantap tuh ya. Saya aja belum sampai segitu, kawan-kawan, sampai saat ini ya udah 1,5 tahun. Makanya saya juga bikin siklus supaya hitungannya itu berlanjut terus ya. Kita DOC turun terus, panenannya juga jalan terus. Nah dari situlah ngakalinya. Cuman saya awal-awal dulu itu langsung gas, pakannya gonta-ganti sehingga ayamnya dipanen tidak sesuai harapan. Akhirnya ya rugilah, kawan-kawan. Saya kasih sharing ini ke kawan-kawan supaya kawan-kawan tak perlu mengalami apa yang pernah saya alami. Oke lah, kawan-kawan ya. Untuk video kali ini semoga apa yang saya share ini bermanfaat nih buat kawan-kawan semua. Makanya saya coba sharing ke kawan-kawan. Harapannya sih ya kawan-kawan berhasil, saya juga dapat berkahnya. Saya mohon doa juga ke kawan-kawan semua supaya nanti kita sama-sama berhasil dalam beternak ini. Kawan-kawan mau sharing silakan, itu tulis di kolom komentar atau hubungi IG kita, ada Baba Chicken Farm.
babat titik chicken farm, pokoknya adalah saya share di linknya di deskripsi. Oke lah kawan-kawan ya, untuk video kali ini saya cukupkan dulu sekian. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mendengarkan ocehan saya, semoga bermanfaat kawan-kawan, dan kawan-kawan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Halo.